Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Semoga sehat selalu. Teman-teman, setelah saya upload 2 video saya yang kemarin tentang video pembelajaran, ada beberapa pertanyaan ke saya bagaimana cara membuat video yang sudah saya share. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Lalu, apa saja yang perlu kita siapkan sebelum membuat video pembelajaran itu? Teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kita harus mendownload aplikasi KineMaster Diamond. Saya sarankan yang Diamond yang berwarna biru itu supaya tidak ada watermarknya. Kalau kita pakai yang merah itu nanti di akhir setelah kita rendering itu nanti akan ada watermarknya, dan ini menurut saya kurang bagus begitu. Nah, ini pun ketika mendownload kita tidak di aplikasi Play Store ya, kita downloadnya nanti di Google. Seperti apa nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Hal yang kedua yang perlu kita siapkan adalah merancang skrip. Tujuannya apa? Agar mempermudah kita, video kita ini mau dibuat seperti apa sih? Nah, seperti itu. Baik, yang ketiga adalah menyiapkan green screen background berwarna biru atau hijau. Saya sarankan teman-teman bisa menggunakan kain yang polos berwarna hijau atau yang berwarna biru. Kemudian yang keempat adalah syuting video. Syuting video ini teman-teman bisa syuting sendiri dengan bantuan tripod atau bisa minta tolong teman untuk mengambil video kita. Nah, yang berikutnya adalah proses editing. Proses editing ini saya semuanya full di KineMaster, jadi tidak ada aplikasi lain. Aplikasi apapun tidak ada di sana. Semua saya bikin di KineMaster. Kalau ada pertanyaan kok bisa ada gambar yang berjalan di belakang, itu pun semua dengan KineMaster. Nanti akan ada pelajaran yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir itu finishing. Finishing teman-teman bisa upload dimanapun, bisa berbagi dengan teman yang lain. Begitu. Nah, pembuatannya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Check it out. Oke teman-teman, langkah pertama kita adalah mendownload aplikasi KineMaster Diamond yang berwarna biru ya, bukan yang berwarna merah, supaya tidak ada watermarknya. Dan mendownloadnya tidak di Play Store tapi kita cari di Google. Kita klik Google, lalu kita ketik KineMaster Diamond. Yang for Android kita klik. Nah, bagian bawah sini ada download, kita klik. Nanti akan ada download lagi, kita klik. Nah, nanti di bagian belakang, di tampilan depan itu akan muncul icon KineMaster berwarna biru. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada berarti kita sudah bisa mulai bekerja. Ya, kita klik dulu. Oke, di sini sudah ada tampilan proyek saya. Tapi kalau kita mau bikin yang baru, kita cukup klik tanda panah ini. Kita pilih rasio 16:9. Nah, tampilannya seperti ini, KineMaster. Kemudian ada icon-icon seperti media, audio, suara, lapisan. Itu nanti penggunanya seperti apa, kita lihat selanjutnya ya. Nah, awalnya kita mau bikin welcome-nya ya. Bikin welcome, kita bisa klik media dulu. Kemudian kita pilih latar. Kita pilih warna sesuka hati teman-teman. Saya sedang kelabu jadi pingin yang abu-abu. Bercanda ya. Kita pilih tanda centang atas kanan, klik. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu saya mau beri yang indah-indah. Kita klik ini.
Ya, kita aktifkan sampai berwarna kuning. Kemudian di sini pojok kanan atas di bawah centang itu ada bintang. Kotak yang ada bintangnya kita klik. Di sini ada klip grafisnya. Teman-teman bisa pilih bermacam-macam di situ ya. Misalkan di sini. Nah, di sini kita pilih, misalkan kita cari di sini bermacam-macam. Teman-teman bisa explore di sini yang mana saja yang teman-teman suka. Ada pilihannya. Misalnya welcome-nya saya mau pilih ini. Oke, kita unduh. Oke, sudah terinstall. Teman-teman sebenarnya bisa milih yang lainnya, masih banyak ya. Oke, sudah terinstall, baru kita pilih. Misalkan saya pilih yang ini deh. Menarik. Nah, saya oke. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman, bisa dilihat dulu. Nah, oke, di sini ada tulisan teks judul bergerak di sini. Teman-teman bisa klik, kemudian grafisnya. Nah, di sini ada teksnya. Misalkan teksnya mau kita tulis nama kita atau judul klip kita ya, terserah. Misalkan mau saya tampilkan nama saya, tinggal kita klik. Misalkan Sukma. Pilih. Oke, di sini teks title berikutnya saya kosongin, nggak masalah. Terserah mau diisi atau tidak. Nah, ini tampilan yang depan seperti ini teman-teman. Nah, di depan sini juga nanti bisa kita beri foto kita ya. Caranya bagaimana? Ya tinggal pilih aja, misalkan mau di kotak ini mau kita kasih foto kita pilih lapisan, kemudian media. Nah, di sini kan banyak gambar-gambar kita ya. Kita bisa pilih yang manapun yang teman-teman suka. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Kita klik OK. Nah, ini teman-teman masih berwarna hijau. Ini kita kunci chroma namanya. Ya, kita klik, aktifkan dulu, baru di bawahnya sini ada kunci chroma. Kita chroma dulu, kita aktifkan chromanya. Nah, baru sininya bisa kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, oke, kita oke. Di sini karena masih belum lurus, bisa kita geser, luruskan. Gini teman-teman. Kita oke. Nah, kalau video kita terlalu panjang, kita bisa memotongnya dengan cara mengaktifkan sampai berwarna kuning begini. Lalu kita klik. Kita klik. Kemudian di sini ada gunting, gambar gunting kita potong. Kita pilih yang pangkas ke kanan playhead, itu artinya yang kanan kita hilangkan. Kalau pangkas ke kiri playhead, kiri yang dihilangkan. Karena ini kanan yang mau dihilangkan, saya pangkas bagian kanannya seperti ini. Kita cek dulu apakah sudah bagus. Media perantara bunyi yang pertama. Oke, kalau belum rapi, teman-teman bisa merapikan gambarnya. Ini gambar saya belum rapi. Nah, begini. Kemudian supaya hilang suaranya, kita bisa atur dengan cara volume, gambar volume kanan itu kita klik. Nah, ini volumenya yang 100 ini kita kecilkan supaya tidak ada suaranya. Nanti bisa kita isi dengan intro bunyi-bunyi macam-macam, nanti kita bisa pilih. Oke, ini kita klik oke. Nah, begini kira-kira teman-teman tampilannya. Gitu ya. Supaya tampilannya ini juga menarik,
kita bisa perhalus dengan cara ketika masuk ini supaya gambarnya bagus. Animasi masuknya kita pilih memudar saja, dan animasi keluarnya juga kita pilih memudar supaya tidak terlalu saklek sekali ya. Memudar juga. Oke, ini welcome depannya kita sudah dapat seperti ini, bisa. Lalu kita akan tambahkan masuk ke materi ya, dengan cara yang pertama media ya, kemudian kita pilih background yang nanti akan kita tampilkan ketika kita tayang. Misalkan nuansanya mau di kelas, berarti kita pilih yang gambar di kelas. Nah, gambar-gambar ini teman-teman bisa mendownload di Google ya, sesuka hati teman-teman. Nah, kira-kira begini. Ini adalah backgroundnya nanti. Nah, teman-teman, agar background ini tidak semakin bergerak, coba lihat tampilannya. Ini kan bergerak backgroundnya. Supaya tidak bergerak ya, kita klik backgroundnya, kemudian kita aktifkan dulu sampai berwarna kuning. Kita pilih kotak yang ini. Nah, kita pilih sama dengan. Nah, kalau begini, teman-teman, coba lihat, perhatikan, sudah tidak bergerak lagi kan? Nah, ini pun nanti bisa disesuaikan. Misalkan teman-teman mau yang agak lebar, bisa dilebarkan begini ya. Oke, misalkan yang mau seperti ini boleh, atau mau dikecilkan lagi ya, tinggal dikecilkan lagi, bisa. Baru kita masuk ke materi kita. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita sebaiknya ketika mengambil video itu usahakan background belakang itu warna hijau atau warna biru dan polos ya, tidak bermotif dan tidak temblong-temblong tentunya. Kita pilih media, tadi lapisan, kemudian media, kita pilih video yang kita inginkan, yang sudah kita shoot. Sudah punya banyak koleksi di sini. Klik. Kita kunci chromanya seperti tadi, klik. Aktifkan chromanya, klik, klik, klik. Baru kita perbaiki chromanya dengan cara menggeser-geser. Oke, kita geser. Kita oke. Nah, teman-teman, kadang saya melihat video atau gambar terlalu kecil, ya itu sebenarnya kita bisa geser. Nah, atau kita bisa lebarkan yang proporsional lah ya, agar wajah paripurna kita bisa terlihat, teman-teman. Bercanda ya. Baik, seperti ini sudah dapat. Oke, kita klik seperti ini. Yuk kita lihat, teman-teman. Anak-anak, tahukah kalian alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini? Iya, angklung. Bagaimana cara memainkannya ya? Anak-anak, Oke, perfect ya. Oke, kalau ini kurang panjang, teman-teman tinggal dipanjangkan saja begini. Nah, kita tinggal merapikan. Nah, di bagian transisi ini kita bisa pilih supaya tidak terlalu kaku ya. Jangan seperti saya yang kaku. Enggak. Nah, begini bisa pilih, yang ini bisa ya. Ini kalau bergeser begini, teman-teman bisa ini dipanjangkan lebih. Sip. Siap. Yuk kita lihat, kita cek. Nah, oke. anak-anak, tahukah kalian? Sampel aja ya. Terus kemudian misalkan kita mau menambahkan tulisan di belakang kita atau pada papan tulis ya, saat kita bicara persis ya, seperti yang di Alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini? Iya, angklung.
bagaimana cara memainkannya ya? Anak-anak, bagaimana bunyi angklung ini dapat terdengar di telinga kita? Bunyi dapat terdengar di telinga kita apabila ada sumber. Pada waktu sumber bunyi ini mau kita kasih tulisan, jadi kita bisa langsung pilih lapisan, kita pilih teks. Tadi kan sumber bunyi ya, kita ketik sumber bunyi. Oke, kita pilih. Nah, di sini kita geser sumber bunyinya, kita oke. Ini yang kurang panjang kita panjangkan. Sumber bunyi sudah tertulis. Kemudian ada media perantara, berarti kita ketik media perantara. Namun sebelumnya, semisal kita mau kasih tanda panah, teman-teman bisa kasih tanda panah, pilih di lapisan juga, kemudian pilih di hamparan, kemudian kita pilih dapatkan lainnya. Nah, teman-teman, di sini stiker banyak sekali. Teman-teman bisa pilih bermacam-macam juga. Karena saya membutuhkan tanda panah, maka saya cari yang stiker tanda panah. Banyak sekali sih ya. Atau kita pilih yang simple aja tanda panahnya. Sebenarnya saya pernah recommended, ini aja. Oke, tanda panah ini bisa kita unduh dulu. Kalau sudah terinstall, kita ambil tanda panahnya. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Sumber bunyi, kemudian tadi dari sumber bunyi ada media perantara, jadi setelah ini akan kita ketik media perantara. Oke, kita panjangkan yang sama. Nah, baru kita pilih lapisan lagi, kita pilih teks, kita pilih media perantara, kita ketik media perantara, pilih. Nah, karena di sini fokusnya saya adalah di media perantara, maka media perantara saya beri font yang berbeda agar nanti fokus anak-anak, karena pembahasan kita tentang media perantara. Warnanya juga saya bedakan, misalkan warna kuning. Oke. Setelah media perantara baru masuk ke telinga kita. Kata-kata itu saya beri lapisan dulu berupa tanda panah, hamparan tadi di sini, kemudian saya pilih yang ini. Saya oke. Saya perpanjang. Kemudian saya geser. Baru setelah ini masuk ke telinga kita, begitu kita tambahi lapisan teks, tulis telinga, pilih. Oke, good. Terlalu kecil. Well, oke. Teman-teman, misalkan nih media perantara, karena kita fokusnya mau di media perantara, kita bikin yang agak besar. Kemudian di media perantara ini saya mau bikin berkedip, maka animasi keseluruhan saya pakai berkedip lambat. Saya bilang oke. Oke, coba yuk kita lihat dulu bagaimana tampilannya dari depan.
Good. Anak-anak, tahukah kalian alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini? Iya, angklung. Bagaimana cara memainkannya ya? Anak-anak, bagaimana bunyi angklung ini dapat terdengar di telinga kita? Bunyi dapat terdengar di telinga kita apabila ada sumber bunyi melalui media perantara masuk ke telinga kita. Oke, perfect. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk bikin video agar di belakangnya ada tulisan yang bisa berjalan sendiri ketika kita bicara ya. Ini salah satu contoh kecil saja teman-teman. Nah, supaya tidak sepi, kita mau kasih musik. Oke. Nah, kita pilih audionya.